Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan seputar akhlak dalam kehidupan sehari-hari dengan judul Akhlak Mulia Manifestasi Insan. Yang pertama yaitu pengertian akhlak. Secara etimologis, akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu khulukun yang berasal dari bentuk jama dari fi'il madi kholako yang artinya kebiasaan, perangai, watak atau tabiat. Nah, kata kholako memiliki dua bentuk masdar atau dua bentuk asal kata yaitu kholkun yang diartikan sebagai bentuk jasmani dan lahiriah dan yang kedua khulukun yang diartikan sebagai bentuk rohani dan batiniah. Kedua bentuk ini lalu dihubungkan oleh hawa nafsu sehingga memunculkan sifat atau perangai seseorang untuk bertindak. Jadi antara kholkun dan khulukun itu saling berkaitan atau berhubungan. Dalam realisasinya, kedua kata ini dihubungkan oleh hawa nafsu. Jadi, semisal kalau kita mau melakukan sesuatu, perbuatan, pekerjaan atau aktivitas, pasti kita membutuhkan niat untuk melakukan kegiatan tersebut. Nah, niat ini munculnya dari hati dan hati termasuk dalam rohani atau batin kita. Nah, lalu setelah niat tersebut muncul, untuk merealisasikannya, kita butuh dorongan dari hawa nafsu. Karena kalau hawa nafsu itu tidak muncul, maka aktivitas atau kegiatan tersebut yang akan kita lakukan hanya sebatas niat saja. Nah, melalui dorongan hawa nafsu itu, jasmani kita bergerak untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan batin kita. Jadi, hawa nafsu sangat dibutuhkan untuk merealisasikan suatu perbuatan. Bagaimana cara kita tahu perbuatan kita ini baik atau buruk? Karena hawa nafsu kan gak bisa mendeteksi niat kita untuk berbuat sesuatu yang baik atau buruk. Nah, jadi semua perbuatan itu tergantung pada niatnya. Seperti pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat, yang artinya sesungguhnya segala sesuatu tergantung dari niatnya. Jadi kalau niat kita baik, maka hawa nafsu kita mendorong kepada perbuatan yang baik pula. Atau sebaliknya, jika niat kita buruk, maka hawa nafsu akan mendorong kepada perbuatan yang buruk pula. Sedangkan menurut Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan bermacam-macam perbuatan yang dalam praktiknya tidak memerlukan pertimbangan. Jadi, kalau akhlak yang tertanam dalam diri kita ini baik, lalu kemudian hati kita baik juga, maka insya Allah dalam proses niat sampai terjadinya perbuatan tersebut akan menjadi baik pula. Selanjutnya ada jenis-jenis akhlak. Yang pertama itu ada akhlak mahmudah. Jadi akhlak mahmudah itu adalah segala perbuatan, amal, tindakan, sikap mulia yang melekat pada diri seseorang berupa ketaatan pada agama dan syariat Islam. Contohnya beribadah, berzikir, bertutur kata yang baik, dan sopan santun. Sedangkan lawannya adalah akhlak mazmumah, yang artinya segala perbuatan, sikap, dan amal buruk yang melekat pada diri karena terbiasa melakukan hal-hal yang dilarang Allah dan agama. Contohnya seperti hasad, iri dengki, berzina, menyakiti, atau menzalimi orang lain. Akhlak merupakan fondasi dasar karakter diri manusia. Hal ini sesuai dengan fitrah manusia yang menempatkan posisi akhlak sebagai pemelihara eksistensi manusia. Akhlaklah yang membedakan karakter manusia dengan makhluk lainnya. Manusia tanpa akhlak akan kehilangan derajatnya sebagai hamba Allah. Dan sebaik-baik teladan yang patut kita contoh akhlaknya adalah Rasulullah, sebagaimana disebut dalam surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas pekerti yang agung. Selanjutnya adalah proses pembentukan akhlak. Yang pertama adalah pembiasaan. Pembiasaan ini dapat dilakukan dengan cara melatih jiwa kepada tingkah laku yang baik dan mengendalikan jiwa untuk menghindari tingkah laku yang tidak baik. Pembiasaan dapat menumbuhkan kekuatan pada diri untuk melakukan aktivitas tanpa paksaan. Yang kedua adalah keteladanan. Individu memiliki kecenderungan untuk belajar melalui peniruan kebiasaan dan tingkah laku orang-orang di sekitarnya, sehingga akhlak yang baik tidak dapat dibentuk hanya dengan instruksi saja, tapi juga harus diberikan contoh teladan yang baik dan nyata dari diri dan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga adalah refleksi diri. Dapat dilakukan dengan cara melakukan perenungan atas segala perbuatan baik maupun buruk. Perenungan juga hendaknya dilanjuti dengan kesadaran dan tekad untuk memperbaiki diri. Akhlak dalam menggunakan media sosial.
Media sosial merupakan sebuah sarana interaksi sosial berbasis daring yang terhubung dengan internet, yang berfungsi memudahkan penggunanya untuk saling berbagi informasi atau cerita, berpartisipasi melakukan komunikasi lewat berkirim pesan, menjalin relasi, dan membuat jaringan. Media sosial memiliki sisi positif, yaitu menjadikan informasi mudah diakses dan disebarluaskan dengan cepat secara bebas oleh siapapun. Yang kedua, media sosial juga dapat menjadi sarana dakwah. Sisi negatif dari keberadaan media sosial adalah dapat menyita waktu pengguna. Yang kedua, media sosial juga rentan disalahgunakan untuk menyebarkan berita palsu, ujaran kebencian, pornografi, dan pencemaran nama baik seseorang. Prinsip dalam bermedia sosial. Yang pertama adalah diniatkan untuk berdakwah. Yang kedua, memperhatikan aturan Islam dalam bidang informasi. Yang ketiga, menjauhi larangan agama dalam bermedia sosial seperti larangan menyebarkan berita hoaks, merugikan dan merusak kehormatan orang lain, dan menyebarkan berita provokatif. Akhlak dalam berbusana. Secara terminologi, pakaian atau busana adalah segala sesuatu yang dikenakan setiap hari dari ujung rambut sampai ujung kaki, beserta segala macam perhiasan yang melekat padanya, seperti tas, sepatu, dan aksesoris lainnya. Secara bahasa, aurat adalah bagian yang ditutupi manusia karena malu jika ditampakkan. Secara istilah, aurat adalah bagian badan yang diwajibkan Allah untuk ditutupi. Busana atau pakaian merupakan salah satu nikmat dari Allah kepada hamba-hambanya. Karunia ini memberi banyak kebaikan bagi umat manusia, yaitu melindungi dan menjaga keamanan serta kenyamanan bagi pemakainya. Oleh karena itu, sepatutnya manusia bersyukur atas nikmat yang diberikan dengan menaati perintah dan larangannya dalam hal berbusana. Akhlak dalam berbusana. Untuk perempuan muslimah, aurat seorang perempuan muslimah adalah seluruh badan kecuali wajah dan juga telapak tangan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Daud dan Baihaqi. Untuk laki-laki muslim, aurat seorang laki-laki muslim adalah sebatas pusar sampai lutut. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis riwayat Daraqutni dan Baihaqi. Agar mudah dikenal dan tidak diganggu, maka bagi para muslimah perlu memperhatikan beberapa akhlak berpakaian sebagai berikut. Menutup aurat, longgar sehingga tidak membentuk tubuh, berbahan tebal agar tidak transparan, tidak mengenakan pakaian syuhrah atau sensasional, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, tidak menyerupai pakaian lawan jenis, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari. Selain bertujuan menutup aurat, pakaian khusus seorang muslimah bertujuan menunjukkan jati dirinya sebagai seorang muslimah yang mukminah. Dengan demikian, mereka akan terhindar dari gangguan yang menyakitkan. Terkait hal tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yud'ina 'alaihinna min jalabihin. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dain. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Akhlak dalam berinteraksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok dalam masyarakat melalui suatu kontak dan komunikasi. Interaksi sosial dapat terjadi antara individu, antar kelompok, dan antar individu dengan kelompok. Akhlak dalam berinteraksi sosial yang pertama yaitu tidak boleh menyakiti orang lain dengan perkataan maupun perbuatan. Aturan umumnya adalah sabda Rasulullah SAW seperti berikut. Yang disebut dengan muslim sejati adalah orang yang menyelamatkan muslim lainnya dari keburukan lisan dan tangannya,
Dan orang yang berhijrah adalah orang yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut hadis ini, dalam berinteraksi sosial dengan sesamanya, muslim yang baik itu tidak menyakiti orang lain, baik melalui lisan maupun perbuatan anggota tubuhnya. Tentu akan lebih baik jika seorang muslim di samping tidak menyakiti orang lain juga bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua yaitu menjauhi prasangka, yang ketiga menjauhi perasaan saling membenci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah bersabda, "Jauhilah prasangka, karena sesungguhnya prasangka itu berita yang paling dusta. Dan janganlah kamu melakukan tajasus, saling hasad, serta membelakangi, dan saling benci. Jadilah kalian bersaudara, wahai para hamba Allah." Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat yaitu tidak menyentuh atau berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Dalam hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang ditusuk kepalanya dengan jarum besi lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Hadis riwayat Tabrani. Akhlak dalam dunia akademik. Dunia akademik dalam KPBI berkenaan dengan kegiatan pendidikan yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu yang bersifat ilmiah. Istilah akademik juga berkaitan dengan pendidikan. Dalam hal ini berkenaan dengan konteks kegiatan di lembaga pendidikan sebagai wahana penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Keutamaan ilmu bagi orang-orang yang berilmu hendaknya diiringi dengan akhlak dalam menuntut ilmu. Antara lain, yang pertama niat ikhlas karena Allah, yang kedua sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, yang ketiga memohon kepada Allah agar mendapat ilmu yang bermanfaat, yang keempat mencari guru yang baik, yang kelima mempunyai motivasi yang baik untuk mencari keridhaan dari Allah, yang keenam konsentrasi dalam proses pembelajaran, yang ketujuh sabar dan teguh hati dalam menghadapi tantangan dinamika kehidupan, yang kedelapan memperlakukan guru dengan sebaik mungkin. Akhlak dalam bekerja. Istilah bekerja merupakan aktivitas yang dilakukan individu pada waktu tertentu. Dalam Islam, bukanlah semata-mata merujuk pada aktivitas mencari rezeki dengan menghabiskan waktu pagi, siang, malam. Namun kerja mencakup aktivitas yang mendatangkan keberkahan pada diri sendiri maupun orang lain. Bekerja sendiri memiliki makna yang artinya menjalankan perintahnya untuk meraih kualitas hidup yang lebih baik. Karenanya, melakukan pekerjaan sebaiknya dilandasi dengan menggunakan logika dan nurani. Akhlak dalam bekerja menurut Santoso antara lain niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bekerja dengan tekun dengan sungguh-sungguh, mengutamakan kejujuran dan amanah dalam bekerja, dan profesionalitas dalam bekerja. Kesimpulannya, akhlak mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Maka dari itu, akhlak merupakan hasil dari manifestasi insan. Dengan berakhlak baik, maka seorang muslim akan dijauhkan dari perbuatan buruk. Maka secara simultan lahirlah jiwa yang suci dengan akhlak yang baik. Dan itulah penjelasan dari kelompok kami tentang akhlak dalam kehidupan. Sekian dan terima kasih.